Sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah selamatkanlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keberkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa,
engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Jadi, mula-mula Yesus berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, kita masuki Minggu Advent yang keempat. Ditampilkan tokoh Advent yang ketiga, yaitu Maria. Tokoh Advent yang pertama yaitu Yesaya, yang meramalkan, menubuatkan akan datang Sang Penyelamat. Lahir dari seorang perawan, dia akan dinamai Emmanuel, artinya Allah beserta kita. Tokoh Advent yang kedua yaitu Yohanes Pembaptis, yang berseru-seru di padang gurun, sudah diramalkan oleh Yesaya. Dia yang menyatakan pentingnya bertobat. Berilah dirimu dibaptis. Lalu yang ketiga, menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan tokoh yang ketiga yang kita saksikan dalam Injil hari ini, Bunda Maria, yang dipilih untuk melahirkan penebus. Maria sudah mendapat penampakan dari malaikat Gabriel, dan Maria menjawab dengan iman, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Kawula abdining Allah, sandika ing dawuh dalem. Aku ini hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu. Singkat kata, satu kata, ya. Maria menjawab, ya, akan panggilan menjadi bunda penebus. Dengan penuh iman, harapan dan kasih, Maria menjawab, ya, dengan segala konsekuensi. Ya. Diberikan bukti-bukti bahwa anakmu, saudaramu juga mengandung, ya, dalam usia tuanya yang dikatakan mandul itu. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil dan Maria percaya. Lalu segera dia membuktikan kepercayaannya itu dengan mengunjungi Elizabeth yang kita dengar kisahnya sore hari ini. Maria bergegas, dikatakan dalam Injil Lukas, beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ya, menuju wilayah itu, masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Daerah Palestina itu pegunungan begitu, naik turun, dan Maria saya kira jalan kaki loh. Kalau Anda membayangkan itu, waduh. Tapi ya itu yang dilakukan Maria, bergegas langsung menuju ke rumah Zakaria bertemu dengan Elizabeth. Apa yang terjadi waktu Maria bertemu dengan Elizabeth? Perjumpaan dua pribadi yang terpilih, satu mengandung Yohanes Pembaptis, satu mengandung Yesus. Ya. Perjumpaan dua ibu, dua pribadi, penuh Roh Kudus. Ya. Waktu Elizabeth bertemu dengan Maria, dia penuh dengan Roh Kudus, dengan berseru dengan suara nyaring, diberkatilah buah rahimmu. Ya. Ini kalimatnya itu sedemikian sehingga akhirnya menjadi doa kita kalau kita mendoakan salam Maria. Terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terpujilah rahimmu, ya, yaitu Yesus. Cuplikan dari doa salam Maria. Doa salam Maria itu aslinya biblis, ya. Kalau saudara kita yang Protestan acap kali mengkritik, loh doa orang Katolik tidak menurut kitab suci. Doa salam Maria itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, Assalamualaikum Maria. Ya, kata-kata malaikat itu ya. Ya aslinya bahasa sananya itu katanya Assalamualaikum Maria. Nah, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Nah, itu kata-kata malaikat Gabriel. Lalu ditambahi oleh Elizabeth, terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terpujilah buah rahimmu. Ada dalam kitab suci. Jadi Anda tidak perlu ragu-ragu doa salam Maria. Romo, doa salam Maria itu katanya siapa? Nah, lihat kitab suci Injil Lukas mengisahkan dua kalimat malaikat Gabriel, dua kalimat Santa Elizabeth dengan penuh Roh Kudus. Kalau Anda mendoakan salam Maria seperti mengulang kata-kata malaikat Gabriel, seperti mengulang kata-kata Elizabeth yang penuh Roh Kudus. Lalu ditambahkan doa gereja, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu doa gereja. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, menarik perjumpaan Maria dengan Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Perjumpaan dua hati, pertemuan yang menguatkan, pertemuan dua sahabat rohani. Semoga di masa Advent menjadi kesempatan bagi kita setelah bertobat, menghasilkan buah pertobatan, lalu kita juga bersama Bunda Maria menjumpai sahabat-sahabat kita. Siapa yang tidak punya sahabat? Saya kira punya ya sahabatnya. Sudah di usia lanjut ini justru kadang-kala kita semakin yuk reuni rek lu. Ayo bertemu sambil makan, ayo kita sharing, ayo kita curhat, ayo ngesum apa? Pakai Zoom gitu loh, bukan tentu ya. Ayo kita video call loh ya. Loh, kamu semakin tua, kamu kok awet muda loh. Pertemuan baik offline maupun online membuahkan sesuatu yang meneguhkan satu sama lain.
seperti perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Nah, juga perjumpaan sahabat yang lama tidak bertemu. Jeng, apa Romo? Pertemuan kali ini tak terlupakan. Pertemuan kali ini membawa kesan, walau sejenak bertemu, hanya sekilas memandang, cukup memberi kenangan. Indah dan menawan. Romo kok nadanya beda? Iya, tak gawe. Bilakah kita berjumpa seperti ini, datang ke gereja lagi di masa pandemi, kita tidak takut corona, pokok pakai masker dan sudah divaksin, rajin cuci tangan, tetap jaga jarak. Oh, karanganku. Perjumpaan yang menyelamatkan, ya datanglah ke gereja. Jangan lupa nanti. Perjumpaan iman, lebih-lebih merayakan Ekaristi, datanglah. Alamilah hadirat Allah. Perjumpaan dengan saudara-saudara seiman, mendengarkan sabda Tuhan dalam terang iman. Nah, aku enggan untuk pulang, walaupun dikatakan protokol, habis ini langsung ke tempat parkir dan pulang. Nah, memang protokolnya begitu ya, tapi dada-dada boleh toh? Mungkin ada umat yang menilai Romo Budi tidak mentaati protokol. Siapa yang tidak mentaati protokol? Nah itu keliling ke rumah-rumah umat. Loh, saya kunjungan hanya di depan pintu saja loh. Pakai protokol ketat begitu, ya memang akhirnya foto sebentar, tapi tidak pernah dibuka maskernya. Loh, saya kunjungan ya, masa Advent ini juga kunjungan 10 keluarga tiap hari. Loh, tiap hari ya, setelah tanggal 17 ini. Ya, perjumpaan dengan umat, mendengarkan sabda Tuhan, mendoakan satu sama lain, lalu saya membagikan berkat dan pulang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, mari di masa Advent ini kita meneladan Bunda Maria, mau mengangkat kaki tangan kita untuk sesama kita, lebih-lebih saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran perhatian kita. Merupakan hari Natal bagi kita apabila kita mau membuka hati bagi sesama. Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Semoga kita juga punya hati perjumpaan bagi sesama, baik dalam perayaan Ekaristi maupun perjumpaan secara pribadi, ya, ataupun dengan sarana komunikasi ini. Membuahkan persatuan kesatuan dalam iman. Allah hadir menyelamatkan kita semua. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman dalam syahadat. Aku percaya akan Allah,